Ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Saya suara warahmatullahi bagus ya. wabarakatuh. Bagus, Pak. Kita buka dulu ya, Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. pertama-tama, marilah kita panjatkan Waalaikumsalam puji dan warahmatullahi syukur kepada wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala, lantas memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat hingga kita dapat bertatap muka kembali dalam Waalaikumsalam warahmatullahi yang wabarakatuh. insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini semoga Bapak Ibu sekalian pada sehat dan bisa dengan santai bisa menerima ilmu-ilmu yang eh, disampaikan nanti, baik dari sisi produk knowledge yang akan disampaikan oleh Pak Haji Zulfikri. Beliau adalah owner PT, lupa nama PT-nya. PT apa Pak Haji? Ritz Elevator. Hah? Ritz. Ritz. PT apa Pak Haji? Elevator. Oh, Ritz. Elevator ya. Riz Elevator. Beliau sudah berkecimpung semenjak saya kenal itu dari tahun 2000-an lah ya. Dan beliau adalah ownernya langsung, bukannya marketing ya. Karena beliau salah satu eh, apa klien saya di waktu saya masih di dunia asuransi dari tahun 2000 sampai itu ya sampai sekarang masih ya. Sehingga saya ajak beliau untuk menjadi vendor saya. Kemudian sebelum kita mulai, sebelum saya serahkan Zoom ini ke Pak Haji untuk produk knowledge, maka kita buka dulu pertemuan dengan baca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti Bapak Ibu dengarkan dulu, setelah didengarkan, baru kita buka pertanyaan-pertanyaan tentang lead serta harga. Ya, yang lainnya di belakang. Misalnya seperti komisi atau apa, atau fee itu melalui BNB. Ya Pak Haji ya, itu jangan disinggung ya Pak Haji. Ya. Jadi disinggung hanya masalah product knowledge, kemudian masa pengerjaannya, kemudian harga, kemudian mungkin produknya dari mana, dan lain-lain. Nah, Saya sih agak sedikit gaptek juga nih, Pak Udin, kalau untuk di Zoom meeting ini. oh, Bapak tinggal nanti kalau Pak Haji mau ini tinggal apa namanya share-share aja nanti saya kalau ada produk knowledge-nya nanti ada di share aja Pak. Itu di share itu ada ada tanda panah ke atas warna hijau lah, amalnya jago. Oke Pak Haji, untuk waktu eh, dan jadwal kami persilakan Pak Haji untuk mempresentasikan produk lift dan eskalator ya Pak Haji ya. Ada dua produk ya. Ini enggak, apa namanya, tampil nggak punya saya di Tampil sini? Pak. Kalau yang Hah? share-nya belum, yang share-nya belum. Pak Haji buka aja yang ada di tengah-tengah itu ada tanda share, ada di antara Hmm? ada tanda share Pak Haji. Ini gimana? Nah, oke. Sip. Oke Pak Haji, monggo Pak Haji silahkan sasaran Pak Haji ya. Teman-teman silahkan simak. Oke. Monggo Pak Haji silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Waalaikumsalam taala. warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini kita bisa Zoom meeting mengenai produk Ritz Elevator. Ritz Elevator sendiri adalah perusahaan yang bergerak dalam pengadaan dan pemasangan lift, elevator, dan eskalator. Kami main di lift dari sejak tahun 97, Pak. Jadi sudah pemasangan di hampir seluruh provinsi Indonesia dari Aceh sampai ke Manokwari. Nah, jadi Jawa, Sumatera, Ambon. Nah, untuk retail elevator saya adalah
salah satu pimpinan dari Rich Elevator yang berdomisili di eh, Jakarta, di Ancol, Grand Marina. Perusahaan Rich Elevator ini saya salah satu sekian banyak perusahaan lift. Saya importir untuk lift dan eskalator dari China. Dulu tahun mungkin 15 tahun yang lalu saya masih produksi lokal, Pak. Produksi lokal karena persaingan yang cukup ketat dengan pabrikan Cina, terpaksa saya udah hampir 15 tahun ini semua full impor dari China, dari Shanghai, dari Shenyang, dan produk kami dua, Pak. Ada dua, eh, ada tiga. Yang pertama saya mereknya aja ada LG, LG China, tapi license Korea. Terus Fuji XD. Kalau yang dua unit lift ini, lift saya yang standar. Yang standar, Pak. Biasa dipasang di rumah sakit, biasa pasang di hotel, biasa pasang di eh, saya pasang juga eskalator. Ini yang standar saya. Standar pun juga nanti itu menyesuaikan interior. Interiornya mau dibikin mewah, bisa saya bikin mewah. Ada panoramik, ada eh, yang pakai room steam dan room mesin. Nah, ini adalah untuk sebentar apa ya. Nah, ini produk saya LG. Produk saya LG, Pak. Saya ada sedikit gaptek ini kalau ini. Ini kalau saya ada produk yang namanya BLT Brilliant. Brilliant ini adalah produk andalan saya. Boleh dibilang yang premium. Karena ya di pabrikan China itu pabrikan terbesar juga di China nomor 5 dan masuk brand top juga nomor 5 di China. Karena di China itu penggunaan banyak digunakan untuk subway-subway eh, kereta cepat di sana. Kalau di China itu kan rel kereta itu bisa tiga lantai stasiun. Jadi kalau mereka pasang eskalator itu bisa panjangnya 50 meter. Dan kalau untuk lift itu yang 25 lantai ke atas. Begitu. Artinya ini yang BLT ini adalah lift untuk aktivitas tinggi, Pak. Untuk lift yang beraktivitas tinggi. Eh, Beda. Eh, Mutunya juga beda dengan Fuji dan lain-lain. Makanya itu saya beri nama, saya kasih yang kelasnya yang premium. Ini pabrikan ini BLT, pabrikan di China. Cukup besar di sana, Pak. Nah, ini gambaran pabrikan di China ini, Pak. Oke. Ini, nah, saya adalah saya agen tunggal untuk BLT di Indonesia, Pak. Untuk BLT. Nah, ini saya kasih tampilan video di, nah, ini yang BLT. Ini yang dipakai di China itu khusus untuk subway yang aktivitas tinggi. Oh, nggak bawa ya, yang kayak jamur nggak bawa.
Oh, mana? Ini kalau di China itu subway itu Pak bisa 3 lantai. Jadi kalau kita pasang eskalator itu di China sekali kereta itu lewat dari yang panjangnya 50 meter itu eskalator dari bawah sampai atas itu penuh. Sama seperti dengan kalau kita umroh ke Mekah gitu, itu kone yang 24 jam. Nah, ini seperti ini. Ini yang produk saya yang premium, khusus untuk eskalator dan elevator. Jadi kalau di kita itu, kalau sudah masuk di pemerintahan, menangani khusus untuk subway, kereta, bandara, itu udah kelasnya udah premium, Pak. Nah, ini seperti ini. Panjang eskalator bisa 50 meter itu, Pak. Dan ini memang harus eh, eskalator yang aktivitas tinggi. Begitu, Pak. Oke. Kalau ini pabrikan untuk eskalator, Pak. Nah, ini yang saya impor dari China, Pak. Saya kalau untuk fabrikasi 5 eskalator, 4 eskalator, itu dalam 35 hari itu selesai, Pak. Pengiriman ke Jakarta itu kurang lebih 10 hari. Custom dan lain-lain 3 sampai 5 hari. Jadi kalau saya dapat PO semenjak dari berkontrak sampai dengan onsite itu 45 hari. Itu sudah onsite. Kalau lift, pemasangan lift itu satu unit itu makan waktu bisa 20 hari lah. Itu sudah bisa diserah terimakan. Kalau eskalator lebih cepat karena kita itu sudah dirakit di Cina dan kita tinggal mendudukan aja. Dia punya eh, eskalator, jadi tidak terlalu rumit. Kita tinggal mendudukan saja itu eskalatornya. Oke, ini katalog dari eskalatornya. Ini eh, nah, biasanya begini Pak, saya setiap mendapatkan proyek, Pak Zul, eh, saya sudah ber-PO, saya selalu membuatkan 3D-nya Pak, buat owner. Jadi dalam mempresentasikan tampilannya nanti seperti apa. Jadi owner itu benar-benar tahu rencana pemasangan untuk lift itu. Nah, saya selalu membuat 3D dan render untuk pekerjaan tersebut gitu. Jadi owner tuh kayak pekerjaan saya di pemerintah kah, di rumah sakit, saya selalu membuatkan gambar render seperti ini, video render. Dan tampilannya memang nanti realnya seperti ini kita buat. Dan mereka bisa koreksi, Pak Jul, saya ini hanya satu kaca, saya mau minta ini dibikin 2 kaca, kiri dan kanan, begitu. Saya tinggal revisi. Nah, begitu. Jadi nanti kalau dari rekan-rekan ada order lift, bisa ditanyakan ke mereka rencananya untuk berapa lantai kah, untuk kapasitas berapa, lokasinya di mana. Nanti bisa ditanyakan ke owner. Nanti eh, ini dari gambar yang tadi, inilah tampilannya Pak.
Tadi masih dalam bentuk video gambar. Sekarang real yang saya eksekusi seperti ini, Pak. Nah, ini pekerjaan ini 3 bulan selesai, Pak. Semenjak dari PO sampai dengan datang barang sampai dengan serah terima 3 bulan selesai. Mau jadi kami itu mengerjakan dari eh, supply unitnya saja tidak masalah. Atau dari owner Pak Jul, saya minta tolong eh, sampai serah terima aja, konstruksi baja, sipil, Pak Jul yang mengerjakan. Oke, nggak ada masalah gitu. Kalau ini pengerjaannya dari awal saya Pak, dari konstruksi baja, sipil, dan unitnya sampai terpasang. Kita mengerjakan begitu. Nah, nanti dari rekan-rekan kalau ada opsi, Pak Jul ini owner minta langsung serah terima, nggak ada masalah. Karena kenapa? Dalam mengerjakan ini kan mereka kan juga, takut apa namanya, ada surut kemiringan yang mereka nggak paham, perkuatan, itu yang jadi pertimbangan mereka sehingga mereka melepaskan pekerjaan secara keseluruhan ke ridge elevator begitu. Nah, jadi se- kalau dalam setiap proyek saya buatkan 3D, saya buatkan render sebagai gambaran buat owner, hasilnya adalah ini, video ini. Oke, next. Ini ini pekerjaan saya untuk di hotel di Bandung. Nah, saya buat owner, pemilik hotel. Ini loh Bu, gambarannya seperti ini, begitu. Jadi owner itu dalam gambarannya, oh tampilan lift saya setelah nanti saya pasang seperti ini, tampilan eskalator saya kan begitu. Nah, Itu berapa meter Pak setelah Zul tingginya? ya Tingginya berapa meter? tingginya ini 4 lantai ini, 4 lantai. Berapa meter berarti? Oh ya, empat bisa 12 12 meteran lah. 16 ya? 16 ya? Iya. Mm-mm. Makanya biasanya umumnya kalau untuk lantai di ini saya ambil standarnya yang 4 lantai 4 meter aja Pak. Ya 4 kali 4 berarti kan 16 kan? Iya 16 meter begitu. Itu berapa tuh nilai nilai proyeknya berapa? Nilai proyeknya ini kemarin itu hampir 550 juta ya Pak. Oh nggak sampai 1 M ya? Oh nggak sampai Pak. Kecuali kalau di Oke pemerintah. terima kasih. Nah, ini. Yang majang siapa, Pak Haji? Hah? Yang majang siapa tuh? Yang berdiri tuh pojok. Oh, tadi tadi yang video rendernya. Nih, Tadi video rendernya. Inilah tampilan jadinya. cantik ya. Oke, next. Nah, ini yang produk kami yang BLT, Pak. Kalau boleh dibilang ini yang premiumnya lah. Ini BLT. Nah, untuk lift saya ini saya sudah nggak standar, Pak. Kalau yang standar itu semuanya stainless hardline begitu. Kalau standar saya itu sudah mirror kombinasi. Ada stainlessnya itu di tengah kaca, kiri kanan kaca, tapi kombinasi dengan hardline begitu.
Nah, ini kebetulan saya pasang di tempatnya Habib Lutfi Yahya. Ini 4 lantai. Ini yang BLT. Dia minta, Pak Jul, saya minta yang premium, gitu. Jadi eh, kita nggak kalah juga lah dengan brand-brand kayak Otis, Kone. Kalau mereka kan eh, standar-standar aja begitu, Pak. Kalau saya bisa mainkan interior. Kalau Otis Kone itu udah mainkan interior, harganya juga luar biasa. Tapi ini kualitas sudah bagus. Saya pasang, artinya tidak ngerepotin owner begitu. Nyaman, mereka nyaman. Jadi produk itu misalnya kalau mau bikin mewah di hotel bisa pakai etching. Ya, ini yang grafir-grafir ini etching Pak itu. Itu mewah. Lantainya Assalamualaikum. sudah marmer. Ada slot CCTV. CCTV tinggal pasang aja CCTV-nya. Oke. Nah, ini saya di Bank NTT, Pak. Ini di NTT, di Bank BPR. Ini standar saya. Jadi mewah dia, Pak. Nah, ini kemarin baru saya serah terimakan. Ini rumah sakit di Polda Ambon. Mewah, Pak. Pak Zul, saya pun juga begini, Pak. Kalau seandainya dalam satu proyek itu pemerintah begitu kan, anggarannya besar. Nggak mungkin saya buatkan yang standar-standar aja. Jadi saya mengcover mereka juga biar dalam pemeriksaan atau setelah lift itu terpasang, mereka pun juga nyaman. Oh, mewah. Jadi mereka nggak mempertanyakan, oh budgetnya segini kok tampilannya hanya seperti ini, begitu. Ini benar-benar seperti hotel, rumah sakit Bayangkara. Kalau di Ambon rumah sakit paling mewah ini, Pak, lift saya ini. Dan kualitasnya juga bagus. Standar marmer, Pak. Oke, next. Nah, ini yang di Polda Ambon. Jadi setiap ada proyek itu saya selalu mencarikan solusi buat owner. Ini kan Polda Ambon ini dia bikin lift itu front office di front office. Jadi pas masuk di pintu gerbang ini langsung ketampilan lift. Tapi kemarin itu dia ada sedikit masalah di front office itu dibuat liftnya itu ada lift barang, ada lift passenger. Lift barang itu kan tahu sendiri kotor lah atau hanya tampilan painted, plat painted aja. Pak Jul, ini saya ada masalah ini gimana? Saya buat lift barang tuh ada di depan front office. Tolong carikan solusi. Nah, buat saya, oh itu nggak ada masalah. Saya bilang, asal Bapak mau ikuti saran saya, saran seperti apa? Saya bilang bikin mewah aja dua-duanya lift. Saya bilang begitu kan. Artinya ini yang lebih besar ini lift barang, ini yang kecil ini lift khusus Kapolda, begitu kan? Nah akhirnya mereka setuju. Oke Pak Jul, bikin mewah aja. Nah artinya di dalam kondisi lift seperti ini yang mereka juga juga nyaman juga gitu. Silakan mereka mau bawa barang kursi kah, mau bawa AC kah, dus apa gitu kan. Asal dijaga aja interior, saya bilang begitu kan. Oke, siap aja, nggak ada masalah. Saya mau seperti ini. Artinya Kapolda itu bisa masuk lift barang, bisa masuk ke lift passenger khusus gitu kan. Nah, dua-duanya saya bikin mewah. Daripada satu lift barang kayak di mall-mall yang di belakang itu, lebih baik dua-duanya saya bikin interiornya mewah seperti bank, seperti hotel begini. Ini lift barang ini Pak, begitu. Artinya mereka clear, nggak ada masalah, nggak dapat teguran dari Kapoldanya. Oke, next. Nah, ini standar list saya Pak. Saya kalau untuk pekerjaan lift itu selalu membuat
nyaman dari mekanika atau dari lokasi eh, mesinnya, tempat mesinnya. Karena ini standar saya seperti ini. Setiap saya buat lift, inilah tampilan ruang mesin saya. Operator pun juga bisa tidur di sini, Pak. Nah, ini pit liftnya. Karena kalau ruang mesin ini dingin, berarti dia memperpanjang umur mesin. Tapi kalau ruang mesin ini dia kotor, panas, memperpendek umur mesin. Jadi dibikin semaksimal mungkin biar lebih rapi lah tampilannya. Nggak asal seperti, oh ini cukup pasang batako aja gitu Pak Jul. Atau nggak perlu diplester, nggak perlu diaci, nggak perlu dicat. Oh, saya tidak seperti itu. Inilah tampilan ruang mesin saya. Dan pitnya juga begini. Jadi mereka pada saat mekanik servis, ya tampilan seperti ini, nggak kotor gitu. Ini standar saya seperti ini. Nah, ini lift saya. Artinya dengan konstruksi baja, inilah tampilan lift saya gitu. Ini, nah, ini kan seperti ini kan enak Pak, mereka kerja. Nah, seperti ini, bersih. Jadi nggak kotor, nggak hanya pasang bata, karena kalau bata itu dipasang tanpa diaci atau tanpa di plester, itu banyak mengandung debu, pasir. Itu menyebabkan rel itu korosi, nanti remnya itu cepat habis, begitu. Kalau seperti ini kan enak. Ini udah standar saya, kalau untuk pembuatan lift itu saya harus arahkan owner buat seperti ini, gitu Pak. Oke, next. Nah, ini pengalaman kerja saya, Pak. Saya ada pasang di Hotel Meridian Sorong, Garuda Medan, terus Gedung Pancasila. Ini hanya sebagian kecil aja, Pak, yang saya pasangkan, yang saya tampilkan tadi. Nah, ini ada di pemerintahan di perhubungan di Bengkulu, terus Hotel Cikidang. Kita pasang di seluruh provinsi Indonesia. Jadi mau di mana aja nggak ada masalah gitu. Nah, pada saat owner sudah ber-PO ke saya produksi di China begitu kan. Pak Jul, dulu memang waktu 10 tahun yang lalu lah Pak begitu. Owner biasanya atau di pemerintah minta kunjungan ke China. Jadi China itu mengcover biaya kunjungan ke sana. Jadi harganya cukup tinggi. Sekarang kita tidak perlu mendatangkan mereka lagi ke China. Begitu saya hanya eh, harga dari Cina diturunkan. Jadi nggak perlu datang lagi ke Cina. Begitu Pak. Cukup dia setelah produksi itu saya perlu selesai. Saya tampilkan seperti ini Pak. Pak, ini unit setelah selesai produksi. Begitu. Ini sudah siap dikapalkan. Setelah saya tampilkan ini, saya eh, tagih ke termin kedua sebelum unit dikapalkan. Jadi sebelum unit dikapalkan, ini saya tampilkan. Ini setelah saya tampilkan, mereka bayar ke termin kedua. Begitu, Pak. Jadi mereka yakin ini lift sudah diproduksi, siap dikapalkan. Nah, saya info ke mereka, ini Pak yang sudah diproduksi. Jadi nggak perlu mereka datang lagi ke China. Next, oke. Nah, jadi setelah itu tadi ya setelah diproduksi saya tampilkan, saya ke info ke mereka, artinya ini setelah mereka bayar, saya sampaikan ke owner itu draft BL. Apa itu draft BL? Draft BL itu bahwa unit ini akan dikapalkan booking untuk pengiriman itu dapat tanggal berapa pengapalannya misalnya tanggal 15 Agustus begitu. Nah, setelah dia dapat jadwal pengapalan, inilah adanya draft BL. Ini nanti saya sampaikan ke owner. Bu, ini loh Bu, ini udah siap dikapalkan tanggal 15. Ini dokumennya, namanya draft BL begitu, Pak. Nah, kalau mereka ada
invoice, ada packing list begitu. Nah, setelah mendapatkan jadwal tanggal 15, kontainer itu dinaikkan ke atas kapal, ya kan? Setelah kapal itu berlayar 2 atau 3 hari, baru ini saya turunkan saya info ke owner, Bu, ini loh BL sudah terbit gitu. Ini saya ini langsung importirnya langsung Pak. Artinya di sini nama Rich Elevator. Kalau saya orang ketiga, saya ngambil lagi ke orang gitu, itu bisa juga ada masalah. Pertama keterlambatan, saya nggak bisa monitor begitu kan. Kalau ini saya langsung direct komunikasi dengan pabrikan, di BL itu tertera Rich Elevator begitu. Jadi setelah ini dikapalkan, ini saya sampaikan ke owner. Kalau owner sudah terima ini BL original, terus ada packing list, ada COO. Nah, artinya ini owner udah duduk manis saja. Ini pasti sampai di Jakarta begitu. Ini ada eh, insurannya, ini ada certificate of origin gitu. Oke, ini artinya kalau dokumen ini sudah terima, owner terima kopi, saya asli ini digunakan nanti buat pengurusan custom di Tanjung Priok kah, atau di Surabaya kah, atau di Medan. Nah, biasa seperti ini. Pak, boleh Saya, tanya Pak, ya siap. emang customer biasanya juga dikasih tahu tentang proses impornya seperti yang Bapak bilang tadi. Seperti Ya, tadi ada BL, ada PL. Seperti ya. tadi eh, customer biasanya wajib tahu gitu. Mereka tuh harus kita fasilitasi itu, Pak. Artinya mereka kan mengeluarkan uang besar Oke. agar mereka pun juga nyaman begitu, Pak. Saya Nah, selalu berhubungan dengan payment. Berhubungan payment itu biasanya DP DP dulu atau langsung cash langsung eh, di depan semua. Jadi begini, Pak. Saya kalau untuk lift itu umumnya ada 3 termin pembayaran. Pertama DP. DP itu 35%. Saya produksi di China. Setelah unit lift selesai produksi, saya ajukan termin kedua. Termin kedua itu 50%. Sebelum unit dikapalkan. Setelah dia produksi, sebelum unit dikapalkan, bayar 35%. Setelah barang sampai on-site, terpasang, sampai serah terima, lift berjalan dengan normal, itu 15%. Selesai, begitu Pak. Nah, jadi ada 3 termin, 35%, 50%, 15%. Nah, itu kita sepakati nanti di dalam kontrak. Jadi, saya dalam pekerjaan ini saya selalu memang di Cina itu sebelum barang kita bayar 100% mereka Iya, tidak akan keluarkan barang gitu oke. ya. Jadi 3 termin. Kalau seandainya kalau ini kan 35% untuk hanya unit mereka. Tapi kalau yang saya bilang tadi dari pengerjaan konstruksi, sipil dan unit itu saya mengajukannya 50%. Karena kenapa? Uang ini saya bagi ke 2 pekerjaan, satu untuk produksi unit, satu untuk pembuatan shaft. Jadi kalau mereka Pak sampai serah terima barang, sampai serah terima kunci aja Pak Jul, semua satu paket Pak Jul yang ngerjakan. Nah, itu terminnya beda, Pak. Lebih besar. DP 50%, sebelum unit dikapalkan 35%, dibalik jadinya 15% setelah terpasang. Begitu. Nah, untuk jadwal pengiriman, teknisnya, pertama, saya produksi di China itu 35 hari. 35 hari saya produksi di China. Nanti kita belajar lagi, nge-zoom lagi. Hmm, sebentar. Pengiriman sampai ke Jakarta. Bisa, bisa, Bu. Nah, pengiriman ke Jakarta 10 hari.
custom 3 hari. Jadi 45 hari itu sudah onsite. Begitu Pak. Setelah lift itu terpasang, saya akan datangkan nanti dari Disnaker Pak. Dinas Disnaker untuk Cekan uji izin kelayakan. wilayah. Lift ini layak nggak dipakai. Begitu Pak. Kalau itu sudah keluar izinnya, boleh. Nah, izin ini ibarat kalau kita beli mobil tuh ada kirnya gitu Pak. Nah, ini seperti inilah. Ini hasil uji kelayakan dari Disnaker. Jadi setiap kita pasang eskalator, lift, itu ada izinnya. Begitu Pak. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dari presentasi ini mendapatkan gambaran untuk sistem marketnya kah, teknisnya, Pak, satu maupun lagi Pak. implementasi di lapangan. Pak, Begitu. pemeriksaan berkala berapa kali Pak biasanya? Berapa lama? Kalau pemeriksaan berkala itu sebenarnya tergantung aktivitas juga sih Pak. Kalau seandainya kayak kantor begitu kan, cuma 2 lantai, 3 lantai, itu 3 bulan sekali itu sih udah oke gitu kan. Tapi kalau yang aktivitas tinggi kayak rumah sakit itu sebulan sekali Mall. begitu. Karena oli itu habisnya per 3 bulan dia habis Pak. Jadi Apanya Pak? pengecekan oli. Oh, oli. Iya begitu. Nah, setelah unit lift ini saya serah terimakan, itu garansi selama 1 tahun spare part maupun servis. Begitu. Setelah 1 tahun, nanti saya ajukan, Pak, ini masa garansi sudah habis. Begitu. Apakah mau dilanjut kontrak maintenance kah? Atau ada pihak vendor yang Bapak pilih, silakan. Begitu, Pak. Oke, Pak Ju, kita lanjut kontrak maintenance. Ya, kontrak maintenance ya kita ajukan ke mereka. Ya, tetap nanti kita yang melakukan maintenance terhadap liftnya tersebut gitu. Nah, pembayaran yang bisa saya eh, mereka maunya seperti apa? Saya lebih meringankan misalnya begini, kalau mereka 1 tahun itu langsung mengeluarkan 12.500.000 gitu kan, perusahaan-perusahaan gitu agak berasa juga buat mereka ngeluarin uang 12 juta itu nggak kecil walaupun kecil tapi mereka berasa juga itu 12 juta. Nah, mau seperti apa? Mau per 3 bulan kah? Mau per 6 bulan kah? Atau mau per kedatangan? Ada serasa nggak enak, Pak Jul datang Pak Jul gitu kan? Datang ya saya cas gitu. Jadi mereka nggak berasa keluarkan uang 850 juta, 850.000 per kedatangan begitu. Asal terasa nggak enak, nggak nyaman, mereka datang. Tapi nggak sekali datang itu setiap datang saya cas, enggak. Misalnya dia datang, saya orang mekanik saya datang nih ke sana, udah saya cas 850.000. Besok ada trouble yang ngerasa nggak enak, ya tetap free. Jadi per 3 kali datangan itu free gitu, Pak. Pak, kalau Pak motornya itu wattnya gede nggak Pak? Kalau untuk lift. Enggak, artinya begini, kalau untuk rumah itu kan kapasitasnya kecil, 450 kilo itu dia punya wattnya itu hanya 2.800. Kalau yang 750 kilo itu hanya wattnya hanya 5.500. Kalau yang 1.000 mungkin hanya 850. Kalau yang rumah sakit bed lift itu kapasitas 1.600. 1.600 Gitu. itu bisa 11 kW, Wih, 11 ribuan wattnya begitu. Pak Haji, biasa Siap. kebanyakan yang ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari klien itu yang sering ditanyakan ketika ada lead masuk misalnya apa sih Hmm, dan kira-kira bagaimana kita untuk follow up awal gitu. Kan nggak mungkin kita oke. mau follow up Pak Haji ini ada lead tolong dibantu kan nggak mungkin kita butuh menjawab seperti kebutuhannya untuk berapa Iya, lantai iya, kemudian kapasitas berapa apa yang ditanyakan ke Pak Haji dan tim gitu. iya. Kalau marketing itu biasanya dia harus tahapan yang mereka handle itu gitu kan. Ini tanggung jawab dia untuk menghandle dulu.
untuk sampaikan ke customer, mereka harus menguasai dulu. Mereka bisa tanya, Pak, ini untuk kebutuhannya untuk berapa kilo, begitu. Terus berapa lantai, lokasinya di mana, apakah sudah ada subnya atau belum, begitu kan? Oh, saya udah ada subnya Pak Zul, begitu kan? Oh, oke, berarti hanya unit aja yang mereka butuhkan, begitu. Nah, kita tanya lokasinya di mana? Oh, lokasinya di Ambon. Nah, itu kan jadi pertimbangan harga juga, gitu kan? Lokasi di mana? Oh, Jakarta. Berarti itu eh, bisa menggambarkan harga ini high atau rendah. Lihat posisinya, lihat eh, kilonya, begitu kan? Nah, oke Pak Jul, kita di Ambon ya sudah. Nah, kebutuhannya pertama, kebutuhannya dulu berapa kilo, terus untuk berapa lantai, lokasinya di mana. Saya belum ada subnya Pak Jul. Nah, baru kita tawarkan nanti pekerjaan konstruksi kah atau pekerjaan sipilnya. Kalau Bapak mau, bisa kita eksekusi secara keseluruhan sampai dengan serah terima kunci, gitu kan. Nanti kalau seandainya Pak Zul, saya unitnya belum ada, saya ada orang konstruksi baja, begitu kan. Oke, kita sepakati aja harga-harga dulu, gitu kan. Kita sepakati harga. Oke, Pak Jul sepakat dengan harga misalnya 500 juta. Pak Jul bisa ke Ambon. Oh, saya misalnya gitu kan. Nah, hanya tahapan itu aja dulu kalau untuk marketing, tanya gitu kan. Yang 5 hal itu udah ditanyakan. eh, yang penting mereka bisa di follow up, minta nomor teleponnya. Pak Jul ini ada nih, ada customer ini, dia ada pekerjaan di Ambon untuk 5 lantai eh, buat rumah sakit. Sekarang tinggal tanggung jawab Pak Jul untuk mendilkan. Nah, baru kasih ke saya. Nah, kalau udah pembicaraan kita dengan marketing seperti itu, udah marketing tinggal duduk manis saja biar saya yang selesaikan. Begitu, Pak. Sampai mendapatkan PO. Begitu. Oke. Terus ini satu lagi Pak Jo, proses pengerjaan itu dari misalnya beliau belum punya shaft atau apa, mungkin dan masih nol lah gitu ya, karena mau pasang, Hmm. itu berapa lama? Anggap deh 3 lantai. 3 lantai. Kalau 3 lantai itu eh, 1 bulan sih selesai. Pengerjaan dari galian pitnya gitu kan. Terus buat pit, terus konstruksi baja, sampai dengan naik konstruksi, terus perapihan, itu kan konstruksi baja itu harus ditutup tuh dengan hebel kah atau bata kah, terus di depan pintunya itu harus dibuat granit kah, interiornya seperti apa, begitu kan. Nah, itu butuh waktu kurang lebih 1 bulan. Nah, dalam pengerjaan mereka eksekusi itu 1 bulan, kita berproduksi di China, begitu. Dia mengerjakan sipil dan konstruksi ini selesai, unit kita masuk, begitu. Nah, setelah masuk, itu 20 hari udah bisa terpasang. Artinya dalam pengerjaan itu dari semenjak PO sampai dengan terpasang itu butuh 3 bulan, begitu. Sebenarnya enggak, dalam kontrak biasa kita kira-kira berapa bulan? 3 bulan aja bilang begitu. Itu nanti bisa 3 bulan kurang, itu bisa kita sesuaikan lah begitu Pak Din. Oke, teman-teman lain yang mau bertanya silahkan. Oh, Monggo. saya lagi. Oke. Pak, ini tadi sama ya Pak ya, untuk eskalator dan lift itu yang pertanyaan sama. Apanya? Oh, untuk Yang ya. ditanya. Nah, itu eskalator sama lift itu beda spek. Jadi kita harus menguasai juga eskalator. Sebetulnya kalau untuk eskalator itu nggak terlalu banyak juga pertanyaan. Pak, perlunya berapa unit liftnya gitu kan? Eskalatornya. Oh, saya eskalator tuh umumnya 2, Pak. Naik, Dua. turun, Turun. begitu. Ya kan? Oh, 2. Oke, 2 unit Pak Zul. Terus yang penting kita tanyakan tinggi lantainya berapa? Floor to floor-nya. Floor to floor. Dari lantai bawah sampai lantai atas itu berapa? 4 meter kah? 4,5 meter kah? 6 meter kah? 7 meter kah? Itu
itu yang menentukan harganya. Kalau kita belum tahu, saya mau pasang lift 2 gitu kan, eh, tapi nggak tahu berapa meter tinggi floor to floornya. Nah, itu kita nggak bisa kasih angka. Tapi kalau udah dia bilang, Pak Jul, ketinggian floor to floor saya itu 6 meter. Ah, itu 6 meter itu udah bisa tembus tingginya itu kalau 7 meter lah ya, kayak hotel-hotel kan rata-rata biasa dia 7 meter. Itu bisa panjang itu, Pak. Kalau makin pendek dia floor to floornya, itu eskalator itu makin pendek gitu. Makin tinggi, makin panjang kebutuhannya, gitu Pak. Jadi itu Kalau menentukan harga. kalau gradient slope itu sama semua semua elevator. Slope, Eskalator. slope ya, slope-nya. Berapa Untuk apa nih derajat Pak? sih? Berapa derajat sih Pak biasanya? Oh ya, nah kalau eskalator ini kan umumnya yang kita pakai itu 35 derajat. Jadi eskalator itu standar itu hanya 35 derajat, 30 derajat. Nggak ada yang sampai kita paksakan itu nggak boleh sampai 45 derajat. Bisa kalau 45 derajat itu kan berarti terlalu jomplang, orang bisa mental itu pada saat lift jalan begitu. 30 Jadi kita sampai 35 ya. 35 begitu. Oke. Oke. Nah, itu juga nanti eh, untuk teknis eskalator, kalau udah ada yang gambaran mereka sudah ada, Pak Zul, survei. Nah, itu udah tugas saya tuh Pak, begitu di lapangan. Hanya Bapak hanya tahu, tanya aja, Pak Zul, ini ada rise-nya tuh, floor to floor-nya 3.500. Nah, saya udah bisa menentukan harga. Berapa unit? 4 unit. Oke, gitu. Lokasi di mana? Kalau di Jawa ya oke ya pasang di Dumai, saya di Sumatera, nggak ada masalah. Pak Begitu. Haji, satu lagi Siap, ini ada pertanyaan di chat. Nanti tolong kirimkan katalog dan data-data serta dokumen produk yang siap dipasarkan lagi. Mungkin siap. nanti kirim ke saya. Kalau bisa ada bentuk Google Google Meet aja, Google Sheet di Google Drive aja. Kalau di WA terlalu Hmm, banyak ya. Itu yang satu. Terus kedua ada hmm. pertanyaan lagi, Pak bisa di-spill nggak harganya gitu. Biasanya Harganya begini tadi. Pak, saya Pekerjaan saya kalau kontraktor mana bisa ada harganya. saya misalnya kalau di pemerintah begitu, kalau pemerintah itu udah pasti budgetnya agak lumayan besar. Makanya saya selalu kalau pemerintah saya bilang dari awal gitu, Pak, ini harga mau saya kirim basic saja kah atau harga yang sudah dikondisikan Itu. begitu. Ya, kalau dikondisikan mereka udah paham begitu kan? Ya, bisa dikondisikan. Nah, nanti saya eh, makanya kalau untuk market saya biar saya pun juga bisa bersaing dengan lift-lift yang lain, Pak Jul, saya minta 10%. Bagus nggak, Mbak? Ownernya nih gitu kan? Kalau ownernya asik-asik aja sih, marketing minta 10% buat saya nggak ada masalah. Tapi kalau ownernya agak sedikit kritis gitu kan, eh, bisa berdarah-darah harga ya kayaknya Pak nggak bisa masuk 10% nih untuk komisi begitu kan. Oh, 5% aja juga udah bagus nih begitu. Ternyata berat juga mereka di 5% pun juga masih tekan karena kalau komisi itu saya up sampai 10% karena di sebelah kita tuh juga banyak pesaing gitu kan bisa nggak Ya, masuk ya yang penting udah begini aja Pak saya dapatkan ini pekerjaan berapapun hasilnya nanti ini akan saya share ke Bapak ini loh tapi lumayan Pak kalau untuk lift itu minimal mah 25 juta itu mah marketing saya bisa dapat amin. iya. Nah, marketing saya dia bisa menjual lift itu misalnya 1 bulan itu bisa tiga, Ah, dua. Kalau dia pintar mainkan harga, ownernya bagus, dia bisa 35 juta 1 unit gitu kan. Kalau tiga ya bisa dapat 100 juta dia 1 bulan. Begitu. Pak Yang Haji, penting marketnya bagus. ada Siap. lagi pertanyaan. Satu lagi yang dikerjakan
sudah maksimum sudah berapa lantai? Paling paling kejadian yang paling tinggi itu berapa lantai Pak Haji udah nanganin? Nah, saya begini Pak, saya di Indonesia ini eh, pasar yang paling bagus itu 10 lantai ke bawah. Kalau yang udah eh, 15 lantai, 20 lantai, 30 lantai itu kita nggak ambil. Karena kenapa? Itu waktunya cukup lama dan perputaran uangnya juga lama begitu. Mendingan saya ambil pekerjaan yang 10 lantai aja. 4 bulan itu putaran uang saya cepat begitu. Jadi kalau yang 20 lantai, 30 lantai itu 2 tahun kadang dia ngerjain, kadang-kadang kalau bisa langsung Ya, sampai duitnya selesai duitnya belum gitu kan. nyampe ya. Belum balik Iya, duitnya. iya. Artinya bangunan belum selesai, dia udah DP, uang udah kita pakai duluan, udah habis. Pada saat dieksekusi, udah 2 tahun baru dia jalanin. Duit udah kita pakai. Jadi kalau yang 10 lantai itu yang lebih nyaman lah, aman. Saya 10 lantai, saya standar saya. Jadi 4 bulan tuh pekerjaan tuh uang udah masuk Berarti, gitu. Iya. berarti yang paling tinggi 10 lantai ya Pak Haji? Nah, iya, Oke. Yang dilayani. yang Prefer dilayani, yang iya yang dilayani. yang Karena dilayani. turnovernya ya Pak ya, turnover money-nya ya. Iya, perputarannya lama, Pak. Jadi, Dan untungnya juga sama, begitu. 20 lantai juga budget yang kita keluarkan besar, uangnya juga besar. Iya, kena Intinya. biaya produksi, gajinya tapi Iya, belum dibayar. ada betul. lagi Pak Haji, ada yang nanyakan, adakah list yang telah dipasang di Makassar dan Indonesia Timur? Mm-mm. Ya, kalau di Indonesia Timur sih udah lumayan ya. Ada di Mamuju, ada di Makassar, ada di Ambon. Jadi nggak ada masalah lah kita eksekusi. Prinsipnya begini, kita itu tidak ada memiliki Iya. kantor cabang di tiap daerah, Pak. Mandilif itu tidak seperti itu. Saya harus bikin cabang di Makassar, saya harus bikin cabang misalnya di Ambon, saya harus bikin cabang di Bali. Nggak seperti itu. Sekarang sangat minimalis sekali. Kita minimalis. Misalnya kalau di Bali, saya nggak perlu ada cabang di Bali. Yang penting barang bisa sampai di Bali dan orang saya untuk mekanik bisa saya kirim 2 jam udah sampai di Bali. Begitu. Jadi nggak perlu ada kantor cabang. Dan kita biasanya untuk pekerjaan di Bali, di wilayah timur, kita melibatkan teknisi di sana juga kadang-kadang gitu Pak. Untuk sebagai relasi kita juga untuk setiap daerah. Karena kenapa? Seperti kayak saya di Ambon, saya pegang teknisi di Ambon, begitu. Jadi kalau yang sifatnya ada eh, insidensial Ya. gitu, ya saya tinggal telepon mereka dalam hitungan jam mereka udah sampai gitu. Kalau yang urgent mah deket dia bisa sampai, tidak harus kita terbangkan di sana gitu. Oke Bang Mohan, dari tamu Bang Mohan. Ya, makasih Pak Haji. Berarti intinya ini bahwa teknisinya Pak Haji ada misalnya di Makassar, di ini ya, berarti Hmm. bisa jadi garansi untuk pasca pemasangan. Ya, Selanjutnya nanti minta tolong Pak Haji kalau misalnya ada dokumentasi mungkin yang pernah pengerjaan di Indonesia Timur, kayak Timur dan sekitarnya tadi, iya, untuk jadi acuan saya untuk buat konten ke depannya Pak Haji. betul. Jadi Mudah-mudahan begini sih, Pak. mudah-mudahan banyak yang kayak Masjid Kubak Mari yang masuk dan closing. Hmm. Ya, saya udah monitor itu. Jadi kalau ditanya misalnya kan saya ini kalau importirnya itu ada 3 pelabuhan. Untuk misalnya wilayah Sumatera, saya kirimnya ke Belawan di Medan. Medan, Medan gitu kan. Kalau untuk Jawa dan sekitarnya sini, Jabodetabek atau Jawa, Jakarta Jakarta, turunnya. Kalau untuk wilayah apa namanya Surabaya. wilayah timur, Timur, Ambon, Balikpapan, port saya di Surabaya. Jadi saya cukup gunakan 3 port aja, gitu Pak. Di Surabaya, Oke. Jakarta, Belawan, begitu. Terus Boleh, ada boleh. pertanyaan lagi Pak Haji dari Ya, ke Ibu Evi ya. Eh apa? Apakah vendor hanya menyediakan dudukan lift, bangunan
Maksudnya bangun dudukan liftnya saja atau yang menyediakan customer gitu. Itu. Ya, yang pertama begini Pak Udin, kalau dia memang masih kosong, belum ada persiapan, begitu saya akan turunkan gambar teknik buat dia sesuai kebutuhannya, berapa lantai, berapa kilo. Nah, setelah itu nanti saya turunkan gambar, kita berkontrak dulu dengan mereka, gitu kan. Ini saya turunkan gambar, Ibu mau eksekusi sendirikah untuk sipil dan konstruksinya, atau dari pihak saya, begitu kan. Nanti saya mengerjakan Pak Jul, nanti saya yang supervisi untuk kegiatan mereka, begitu. Saya pantau. Oke. Jadi Jadi mereka gitu ya, Bu, terima ya. gambar teknik dulu. Oke, berarti secara desain kita dari pihak Pak Haji mendesainkan dulu lebih awal gitu ya. Betul. Kemudian nanti masalah pengerjaan bisa diserahkan ke customer atau Iya, memang dipegang sendiri gitu ya Pak Haji ya. iya, betul. Terus yang kedua Pak Haji, Hmm. ada tanya pernah nggak Bapak mengerjakan lift yang transparan full kaca sehingga orang bisa melihat apa yang ada di dalam lift. Iya, bisa. Mau kacanya mau yang kaca Itu kan gimana? custom. Ya, kalau kaca dinding sih nggak ada masalah, asal jangan kaca lantai aja. Begitu. Boleh tanya Iya, Pak. ya, Pak, ini mengenai branding atau tadi kan Bapak sebutkan brandingnya BLT sama Rich ya. Puji. Untuk Iya, BLT adalah yang premium. Bapak iya. juga ada branding yang lain. Ya itu tiga branding itu. Oh, BLT, Ada Rich? REIT itu nama perusahaan saya, Pak. Oh, enggak. REIT Jadi Elevator. apa mereknya apa aja Pak tadi? BLT? Fuji, Oh, Fuji, Fuji. Fuji XB, Oke. BLT dan nah, BLT dan LG, OL. LG tulisannya. LG LG. Pak, Lala Garuda. Ya, OLG. Lala Garuda. Oke. Iya, LG. Eh, dari tiga ini ada kompetitor, Pak. Maksudnya yang memakai merek ini. Nggak ada, Pak. Hanya Bapak. Iya, Bapak jadi sole legend. iya, Soul Legend Oh, saya. berarti Saya BLT. berarti nggak ada musuh ya. Nggak ada musuh. Ya. Artinya, Pak, kalau ada musuh repot Pak. paling Nggak, paling kadang mereka banding-bandingin, oh mereknya ini harganya segini. Nah ini nih, jadi nggak ada musuh. Oke, jadi aman lah. Jadi yang kita tampilkan adalah Rich elevatornya kan. Mm-mm. Betul. Nama Bapak. Oke, jadi nggak ada musuh sih nggak masalah. Yang penting harga, Pak. Ya harga. Mm-mm. Eh kalau di leveling Bapak di kontraktor yang lain, Bapak di level menengah, tengah, kalau atas kan yang Jepang Jerman ya. Iya, Bapak di iya. level mana Pak? Saya tengah, Pak. Tengah. Ada yang lebih murah. Mm. Ada yang lebih murah. Eh, kadang-kadang yang tengah itu sekarang justru digerogotin sama kita-kita, Pak. Kayak Otis, Kone, itu mereka tuh rontok gitu, Pak. Harganya HP juga. juga dia. Oh, Ada. Kalau mereka yang udah eh, brand minded mah udah dia Otis iya ya udah iya. Otis gitu. Emang susah sih kalau udah branded. Iya, brand minded Oke dia. Pak, ada lagi nih Pak. Ini karena ibu-ibu, Hmm. jadi saya bacain aja Pak Haji. Hmm. Pertama, boleh diberikan info jenis-jenis lift atau eskalator apa saja yang disediakan perusahaan Bapak. Kemudian pernah melayani di Jogja atau di perusahaan apa? Ya kalau nanti tolong dijelaskan juga nanti data-datanya dikirim ke saya nanti Pak Haji. Tapi dijelaskan dulu aja. Iya. Sebetulnya kalau untuk di daerah Jawa itu sih banyak juga kita pasang sampai di rumah sakit di daerah rumah sakit apa namanya Muhammadiyah ke atau ada di sekolah penerbangan yang ada pesawatnya benar-benar ada pesawatnya di situ terus di hotel begitu nggak ada masalah. Tapi di daerah Jogja ada pernah Pak Haji Iya ngerjain? iya ada di jalan ya dekat Malioboro situ ada hotel begitu kita pasang hotel. Jadi untuk lift ini sasarannya itu nggak banyak Pak, terutama rumah sakit.
Yang kedua hotel, office, pemerintahan, udah home life. Itu 5 itu aja. Kampus juga paling ya Pak ya. Kampus juga Pendidikan ya. banyak. Ya, untuk pendidikan begitu. Tanya dulu nanti, Pak, ini peruntukannya buat apa? Ini pemerintah kah gitu kan? Nah, kalau untuk pemerintah berarti kita udah prepare nih. Ini ada budget besar begitu. Dan kita jangan kasih harga rendah kalau udah untuk pemerintah karena di situ mereka ada anggarannya begitu. Kalau hotel, rumah sakit, nah itu masih kita kasih ajukan harga yang standar begitu. Masjid juga Pak, ya, masjid. Oh, masjid Masjid bisa. ya saya pasang juga di sampai ke Jayapura sana. Jadi dia punya tower di dalamnya itu lift Pak, 4 lantai. Begitu saya mengerjakan itu. Pak Joko ada nanya Pak Joko? Dikit Pak, Pak Haji, Boleh, monggo. Siap. izin. Saya Joko Pak dari Batam. Oke. Oh, menarik tadi yang sudah dijelaskan. Di kita tuh banyak pabrik. Apakah termasuk juga untuk beli barang di pabrik? Yang pertama itu, yang kedua ini Pak, kalau di pemerintah itu apakah eh, di, di e-katalog atau memang harus masuk di LPS ini? Mungkin itu aja. Saya kalau ini menyesuaikan Pak. Kalau mereka tender ya kita ikuti tender begitu. Tapi umumnya saya kalau di katalog saya bisa langsung di katalog begitu. Nah, kalau tender itu eh, kadang-kadang kan mereka kan eh, harus benar-benar eh, lengkap begitu kan. Pajaknya juga harus pajak tahun ini begitu. Terus secara administrasi ada izin ini dan lain-lain begitu kan. Nah, saya lebih cenderung masuknya ke di katalog Pak begitu. Oke, ada lagi yang nanya? Monggo Yang Pak. pabrik tadi Pak, kalau pabrik. Kalau Pak. untuk pabrik, kan itu lift barang Pak. Lift Iya. barang itu saya eh, sebenarnya saya nggak cenderung main ke lift-lift barang seperti itu. Lift barang yang kerangkeng gitu kan Pak ya. Betul. Ya itu yang transparan itu saya cenderung saya tidak mengambil pekerjaan itu. Pertama low cost juga gitu kan. Dan eh, saya kalau lift barang itu yang kerangkeng itu seperti itu. Saya cenderung nggak ke situ. Tapi kalau untuk lift service, lift barang kayak di mall gitu Pak, di lift di belakang posisinya yang tertutup, nah itu namanya lift service. Kalau untuk lift kerangkeng-kerangkeng gitu yang pakai pintu harmonika begitu, saya cenderung nggak ini. Tapi kalau minta di mereka butuh ada, saya tinggal ngesup aja ke teman saya begitu. Oke, cukup Pak. Terima kasih. Pak Beno, ada yang ditanyakan Pak Beno? Boleh nanya lagi, Pak? Oke, Iya. Bu Evi silakan Bu Evi. Mohon maaf, Pak Zul ya. Iya. Pak Zul, yang tadi itu standar harga yang biasanya dipatok oleh perusahaan Bapak itu khusus Pak. untuk produknya aja atau udah dengan ininya, dengan sipil dan konstruksinya biasanya Nah, standarnya. jadi ya saya kalau untuk misalnya saya kerjasama, saya kan dapat pekerjaan itu dari teman-teman tuh Bu ya. Saya biasanya kasih harga basicnya begitu. Saya kasih harga basic ke teman. Nah, ke teman ini eh, Bapak mau dikondisikan berapa nih marketing saya? Pak Jul, saya masukkan aja pokoknya standar saya 5% deh begitu kan. Nah, harga unitnya saja nanti saya kondisikan mereka 5% begitu Bu. Hmm. Maksud saya itu termasuk yang disampaikan Bapak standar harga yang dipasang itu termasuk sipil dan konstruksinya atau hanya produknya aja? Udah hanya liftnya aja? Saya mengerjakan dua-duanya Bu. Misalnya dari owner minta Pak Jul, saya ini mau bikin Kita lift lihat bangunan baru, konstruksinya. Pak Jul aja yang langsung ngerjain secara keseluruhan. Oh. Konstruksinya juga Pak Jul gitu kan.
sipilnya Pak Zul, unit liftnya Pak Zul sampai serah terima kunci. Oke, berarti itu harganya tinggi begitu. Hmm. Boleh Pak, Jangan sampai mungkin nanti, oh, mungkin ya, diberitahukan kalau lengkap seperti itu untuk 3 lantai gitu berapa estimasi untuk 3 harganya? lantai. Misalnya 3 lantai kita bermain misalnya di Jakarta lah Bu ya. Kalau untuk 3 lantai itu harga berkisar di angka ya di 550 jutaan lah begitu. Oh, ya, ya, ya. Itu sampai serah terima kunci. Tapi kalau hanya untuk unit saja gitu mungkin ya bisa di 300, 350 juta begitu. Oh, itu Karena sampai di sampai ini ya Pak, sampai apa ya? eh, pasang. Training, enggak training untuk apa ya? Oh iya, iya tes commissioning, Gitu ya. Di sampai tes benar-benar mereka bisa dilepas untuk mengoperasikan gitu ya. betul. Oke. Ya, ya, ya. Nah, Jadi biasanya kalau lift itu sudah berjalan, saya datangkan K3 begitu, mereka saya training, saya troubleshooting begitu kan, saya matikan liftnya gitu kan, lagi operasional gitu tiba-tiba listrik kita matikan begitu kan. Nah, di situ ada namanya ARD, safety-nya ada gitu, lift itu ada safety-nya, ada safety overspeed, ada safety untuk ARD. Overspeed ini kalau dia tiba-tiba drop, Hmm. overspeed biasa kecepatan kita misalnya 30, tiba-tiba kecepatan turunnya itu sampai 60 lebih itu dia akan mengunci secara otomatis. Itu Oh, ada namanya governor. Nah, kalau lift itu lagi operasional, tiba-tiba lampu mati, dia terjebak di tengah-tengah lantai, begitu kan? Nah, iya. di tengah lantai ini dia hitungan sampai 1, 2, 3, 4, 5, gitu kan? Dia akan mereset secara otomatis. Kalau dia naik ke pintu terdekat. Kalau dia turun, turun ke pintu terdekat. Jadi Nggak pintu mungkin ada di terbuka, tengah-tengah ya Pak? Hah? Nggak mungkin Dulu ada di iya, antara. dulu Oh. iya, karena tidak ada baterai baterai backup, begitu. Nggak Hmm. ada baterai backup, jadi kita terkurung di tengah-tengah lantai, gitu. Nah, eksekusi. Nah, yang penting kalau dia tidak menggunakan ARD, ya Bu ya, dia terkurung di tengah-tengah. Jangan sekali-sekali kita inisiatif, kita Buka. walaupun hanya sepinggang gitu kita bisa lompat. Jangan coba-coba lakukan itu. Pastikan ada pemandunya dulu Pak. Pastikan listrik itu mati, putus semua aliran listrik. Oke Bu, ini udah MCB udah turun, udah nggak ada arus, Ibu bisa lompat. Ibu bisa lompat begitu. Tapi kalau ayo Bu, pintu masih saya pegang Bu, cepetan Bu ini, Ibu lompat. Nah itu jangan coba-coba dilakukan itu. Itu bisa kita tiba-tiba listrik masuk, itu kita bisa digunting begitu Bu. Nah, Hmm. yang penting Pak pastikan dulu ya Pak ya, ini listrik sudah Bu, sudah mati semua, udah nggak ada arus, PLN udah mati, mati. Sudah, Ibu bisa. Tapi jangan baru buka pintu, ayo buka pintu, ayo cepetan, cepetan. Arus masih ada. Nah, itu jangan sekali-sekali kita, ya lebih baik kita nunggu aja lah sampai langsung lift itu Ya, benar-benar itu kan mati. udah operasional apa ya? Kalau udah Iya, diserahkan ke pelanggan ya kan ya Pak ya. Kalau udah iya, diserahkan kan mestinya mm-mm. ada ini, ada apa? Iya, Pemanduan yang seperti itu biasanya. betul, iya. Itu kita Bapak pernah sampaikan. masang di kampus Jogja, Pak? Di Jogja ada itu Pak. Ada. Saya ada rencana juga ada pasang di apa namanya di Adi Sumarmo itu SMA Pradita Dirgantara Solo itu pas Oh. di depan bandara itu ada 11 gedung itu Bu, 3 lantai. Satu gedung itu 2 unit saya pasang di sana. Hmm. Itu yang punya Padi Cahyanto bekas Panglima itu Bu. Tapi bilang sih bukan dia yang punya, dia hanya pembina bilangnya gitu. Padahal mah owner. berarti Pak Haji standarnya itu harga minimal di angka 500 sampai 600 juta ya. Itu sudah termasuk konstruksi dan lift ya, dan produk lift Iya, tadi. iya. Maksudnya kalau kita memberikan harga, kalau misalnya, oh dengan 3 lantai, karena gini, di kita ini kan pemain digital ya. Dan kadang kita kan nggak mungkin bertanya langsung harga, menunggu. Memang walaupun mereka, terkadang orang itu kan tertarik banget kalau dia sudah tahu harganya berapa gitu kan.
Tapi kalau Hmm. harganya masih nol atau harganya nggak jelas, kan bertanya-tanya, ini bener gak sih? Ini harga berapa nggak sih? Kan gitu kan? Nah, ada daya tarik tersendiri Pak Haji kalau memang ada angkanya kan gitu kan. Makanya ditanyakan tadi salah satunya standarisasi itu dari konstruksi untuk 3 lantai berapa, untuk 2 lantai berapa, maksimal 10 lantai itu berapa. Yang standar ya, yang bukan wah ya, Hmm. kita buat ada standar lah ya. Kalau Hmm. yang Hmm. wah misalnya harus harus bagus, mungkin harus custom gitu kan. Baru ada ini Iya. ya. Karena mungkin contoh ya tadi 3 lantai di Jogja misalnya. Otomatis kan 500 itu atau 600 juta itu apakah sudah termasuk pengiriman dan sampai terpasang kan gitu kan? Iya. Gitu. Gitu. Itu Gini sih Pak Pak. Udin, Nah, saya main lift itu dari tahun 97, siap. 1997. Jadi kalau dari owner itu, Pak Zul, ini saya mau bikin lift 5 lantai nih, kapasitas berapa? Kapasitas 750, 5 lantai, lokasi di mana? Di Jogja gitu kan. Berapa budgetnya Pak Zul kira-kira? Oh Bapak siapin aja 5 lantai, bla 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 bla. 600 kurang Bapak udah siapin tuh duit. Begitu. Hmm. Itu udah beda-beda tipis itu udah. Iya, maksudnya kalau gini jadi ketahuan teman-teman bisa memasang harga itu Hmm. di di Oke. di website mereka masing-masing gitu. Misalnya begini, Pak Zul, Nah, untuk 3 lantai itu standarnya itu udah di atas 300 gitu. Tiga Nah, tiga lantai itu lantai ya. biasanya belum sama basement. Jadi 4 lantai. Iya, kalau 4 lantai ya boleh lah. Itu udah dia 4 lantai itu udah di atas 300 pokoknya. Itu tinggal nego aja. Yang penting eh, apa namanya, prinsipnya pekerjaan itu harus kita dapati gitu. Jangan sampai lepas ke orang. Saya pun juga oke. modelnya seperti itu. Misalnya 4 lantai itu udah bisa di atas 300 juta begitu. Misalnya ada Pak Juk ini udah di atas 4 lantai nih sampai 5. Nah itu udah di atas 400 juta begitu. Oke. Ada lagi yang teman-teman bertanya silakan mumpung masih ini sebelum kita ini ada waktu. Saya Oh, lagi Pak boleh. Magic. Ya, Pak, tadi kan ngomong lift. Bapak juga jual travelator juga, iya, termasuk travelator. travelator. Iya. Oh, oke. Ah, mengenai PJK 3, Hmm. Denaker, itu biasanya berapa tahun sih izinnya? 1 tahun Pak. Cuma satu 1 tahun. tahun. Setelah 1 tahun harus izin Panjang lagi, kembali. perpanjang Perpanjang. lagi. Nanti dicek Artinya sama mereka. misalnya untuk home lift itu tiap tahun harus izin terus. Kalau home lift itu tidak pakai izin Pak. Oh, home lift Kapasitas enggak. kecil. Enggak. Kalau office Oke, iya. oke, oke. Office iya, iya, karena untuk orang umum ya, Oh iya, komersial sifatnya begitu. komersial. Jadi PJK 3-nya enggak berlaku untuk yang tidak diwajibkan untuk home lift ya. Iya, betul. Oke, yang Oke. lain Bu Yayat, Pak Detri ada ditanyakan? Ini Pak Udin, yang penting begini Pak Udin. Kalau kita Siap. mau, namanya kita rezekikan, kita nggak tahu ya. Prinsipnya kalau saya juga dulu belajar begitu. Saya kalau di jalan begitu Pak ya, walaupun saya naik motor kah, saya naik mobil kah gitu kan. Iseng lihat kiri kanan, ada gedung nggak? Ada gedung lagi dibangun, 4 lantai kah, 3 lantai. Kalau kita ngelihat, jangan pernah kita lewati. Kita temui itu gedung. Hasil nggak hasil, yang penting kita sudah tahu mereka ada rencana pasang lift atau tidak, kita sudah tahu begitu. Jangan nanti aja besok. Saya sih prinsipnya begitu. Ada gedung 4 lantai, saya berhenti, saya naik mobil, saya berhenti, saya temui, Pak ini udah ada liftnya nggak? Oh ada Pak, gitu kan. Bisa dengan minta siapa PM-nya di sini, gitu kan. Mungkin kita kejar. Hasilnya itu udah Tuhan yang tentukan gitu. Yang penting saat ngeliat gedung sebelah kiri kan, ada gedung nih, temui aja. Oh, Itu ya. 75% itu bisa dapat, bisa enggak gitu. Jadi rezeki kita mah prinsipnya seperti itu. Oh nanti ada gedung tuh, kita lihat aja, kita tinggalin sambil jalan. Enggak, saya prinsipnya begitu. Namanya kerja
kita ngejar rezeki gitu kan. Oh belum ada Pak, udah ada yang masuk belum? Belum Pak, ada liftnya ada. Ah, sudah nih, tinggal yang pertama begitu. Minta nomor kontaknya mereka. Saya saya tekankan begitu. Jangan hanya oh tunggu bola orang telepon begini gini enggak. Saya ada niat bangunan saya temui. Oke, thank you. Terima kasih. Mantap lah Pak Buyung. Siap, siap. Pokoknya kalau misalnya ada pekerjaan ya tahapan pertama yang Bapak handle itu yaitu kalau bisa dihandle dulu handle sendiri ya kapasitas berapa, berantai berapa, lokasi di mana begitu kan. Dapetin nomor teleponnya gitu kan. Oh ini ada nomor ownernya. Kasih ke saya Pak Jul, ini sudah ada nih nomor teleponnya ownernya. Silakan Pak Jul follow up begitu. Nah, saya tinggal Jadi catat aja. Oh, ini Pak Udin. Udah saya catat udah gitu. Kalau udah PO Pak Udin, ini sudah ber-PO gitu kan. Kalau misalnya dia udah bayar DP, Pak Jul, Pak Udin tinggal kirim rekening Pak Udin. Ini mereka udah DP. Ah, begitu. Haji, Haji, tadi Bapak Hmm. kapasitas berapa, berapa lantai, apalagi Nomor Lokasi di Lokasi, mana? lokasi di lokasi, mana, nomor telepon. Mm-mm. lalu Dapetin nomor telepon, dapetin nama ownernya atau PM-nya, baru kasih kalau ke saya begitu. kalau online apa Nanti atau kalau online biasanya ada teleponnya Pak Haji. Biasanya ya, yang kapasitas berapa, lantai berapa, lokasi di mana, kemudian apa lagi tuh? oh, fisik bangunannya sudah sampai di mana? Oh gitu. Iya, subnya sudah ada belum? Begitu. Oh, belum ada. Walaupun kita juga nggak belum paham juga mengenai lift. Tapi kalau itu udah kita tanyakan, mereka anggap kita ya memang profesional. Oh ya Pak, oh saya ada mau pasang lift nih, tapi kita nggak ada pertanyaan apa-apa gitu kan. Dapetin nomor teleponnya aja. Ah, Tapi ya, itu apa seperti Pak itu. Haji? Per lantai ya? Ah, lantai. Tapi itu apa? Apa? Tapi itu apa? Sub itu ruang luncur. Oke. Ya Hmm. maksudnya biasa biar ditegasin takutnya kita kan ada yang Hostway. nah, Pak, hostway-nya nah, sudah ada belum? Begitu. Pak, subnya sudah ada belum? Begitu. Sudah. oke Pak Haji. Pengerjaannya pakai apa? Konstruksi kah? Atau sipil kah? Atau pakai cor gitu kan? Oke. Abah nggak nanya nih, Abah Dim nih, Abah Dim nih. Ayo, yang lain-lain Pak Dewanto, Pak Margono ada yang mau ditanyakan, Pak Abu Bakar, Kalau monggo. saya sih, saya prinsipnya begini Pak. Setiap saya Hmm. mengajukan penawaran, saya nggak mau nego-nego oh, turunkan 10%, turunkan 15%. Saya nggak seperti itu. Yang penting prinsip saya dapat mengajukan penawaran itu paling minim saya bisa nomor satu saya dipilih sama mereka. Setinggi-tingginya saya masuk di nomor tiga begitu. Karena kenapa? Kalau udah harga kita melambung tinggi, mereka nggak akan lihat begitu. Perbandingannya dua aja, oh ini nomor satu ini yang paling murah, nomor dua rate. Nah itu saya. Karena kenapa? Lagi kopinya Kalau udah banyak. saya dapat pilihan gitu, negonya juga nggak terlalu banyak-banyak begitu. Pernah pasang di kampus UII Jogja, Pak? Apa? Pernah pasang di kampus UII Jogja? I, UII. belum. UII UI. Jogja. Enggak, kayaknya di ini di universitas yang di Ring Road tuh Bu, punyanya Jenderal Ahmad Yani UII. itu Bu. Oh, Stikes. Ayani. Bukan Ayani yang udah jadi universitas. Unisa. Hmm. Bukan Bu, sebelahnya lagi. Oh, UMY. Bukan Pak. Yang Universitas Jenderal Ahmad Yani itu Pak. ya iya aku tahu, aku tahu. Barat jalan itu ya. Iya. Mm. Ya maksud saya kan UI itu baru seneng-senengnya masang itu. Kalau ini harga bersaing, saya mau coba masuk ke situ, Bapak nanti. Karena Bapak seakan-akan menjanjikan aku terendah gitu kan, seakan-akan seperti itu. Jadi saya pengen, Harus Pak. soalnya saya pernah juga menang apa ya. Kebetulan saya pernah
ada di dalamnya gitu kan. Terus saya nanya berapa sih kalau pasang pasang apa Iya. pasang lift gitu kan. Terus pihak dari unit yang megang itu bilangnya 500 itu kan empat empat lantai sama Hmm. basement ya. Kok Hmm. harganya 500 ini Bapak tadi kan sekitar itu. Berarti kan Hmm. terus Bapak bilang 4 itu masih bisa lah 300 400 gitu kan. 4 lantai maksudnya. Oh ini agak bersaing nih karena saya dulu pernah ngomong-ngomong sama direkturnya yang ngurusin itu gitu kan. Nah kalau Hmm. seandainya memang nanti harganya bisa menjadi pertimbangan kan saya masukkan ke dia. Barangkali nanti Iya, kalau kenapa-napa biar langsung hubungin Bapak. Saya kasih nomornya Bapak aja gitu. betul, betul. Boleh ya Pak ya? Kayak gitu ya. Artinya Boleh, 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 Bu. nggak ada saya Boleh. masalah. menyampaikan penawarannya, mungkin nanti kelanjutannya saya kasihkan nomor itu ke Bapak yang direktur itu. Jadi seandainya Iya. nanti, Hmm. langsung jadi pilihan, karena kebetulan kita masjid barusan pasang. Eh, Hmm. itu ada empat, empat lantai, 3 lantai. Nah, Hmm. kalau nanti harganya enggak apa lebih rendah dari yang pernah saya dengar, Hmm. nah ini apa eh, sesuatu banget gitu artinya. Mungkin Iya, akan menjadi dilirik gitu. Jadi iya betul, Bu. nanti mohon bisa diberi apa lengkapnya sehingga mungkin Hmm. nanti saya bisa memasukkan ke mereka Hmm. sebelum makin banyak yang apa Ya yang kan? akan dibangun gitu. Ya. Barangkali Betul. nanti larinya ke bapak semua 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 apa gedung-gedung di fakultas itu kan lumayan, alhamdulillah Iya, kalau bisa. Oke betul. Pak, saya tunggu Siap, ya Bu. Pak ya. Nanti disupport, Iya. Bu. Tenang aja, Bu. Support. Oh iya, Izin, BNB izin, Pak akan Udin. support. Ini rekan-rekan semua nih yang baik-baik gitu kan, yang artinya ini saya rasa nih yang hadir ini kayaknya petarung semua begitu kan, mental-mental Iya, memang petarung. memang bertarung, Pak. Makanya saya undang Pak Haji Nah, untuk nah, mempresentasikan ini produknya. teman-teman apakah di wilayah Jakarta aja apa tersebar di beberapa Seluruh wilayah gitu, Nusantara, Pak Pak Udin? Haji. Wih, Makassar mantap. ada, Padang ada, Saya Medan ada, Cirebon, Pak. Cirebon ada. Hmm, Komplit, Pak. hmm, Pak, Bu Yayat hmm. ada mau ditanyain nggak masalah lift? Saya saya belum ada gambaran, belum tahu ini Oh, lagi gitu. dibangun di kawasan mana ini daerah Cirebon. Kalau yang ada ya Oke, mungkin saya deketin. nanti kita mainkan. Jadi Hmm. Iya. Cirebon, teman-teman Cirebon ini, banyak itu Bu, Cirebon. iya Pak. Makanya di sini tuh kita teman-temannya komplit Pak. Di Bali juga ada, Hmm. itu di Bali ada. Di Banyuwangi itu juga ada. Hmm. Makanya di Balikpapan ada komplit Pak Haji. Makanya saya ngundang Pak Haji, jangan kaget gitu kan. Dari sedikit, insya Allah peluang-peluang itu akan kami ciptakan. Ya, Hmm. pusatnya Cilengsi. Makanya Hmm. kami ini sebut komunitas kami itu BNB Pak Haji. Kita membazerin, Hmm. memboosterin dari sisi digital. Kalaupun dimainkan Hmm. berdasarkan offline itu nggak masalah. Tetap akan larinya ke kita juga gitu. Boleh Ya kalau kan? misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali ajak teman-teman kita offline begini kan artinya biar mereka pun juga semangat begitu kan. Nanti Bayangin Pak Udin. untuk Jakarta akan saya kondisikan Pak Haji. Pak Haji kan di Hmm. Jakarta, tinggal nyiapin Iya. tempatan di mana aja. Hmm. Cibitung ya, Pak. Enggak Pak, kebetulan Iya. di Ancol kantornya Pak. Jadi kita bisa berenang di Ancol Pak Aryo. Aduh, Hmm. Bisa main bowling Pak Buyung. Siap. Oke, teman-teman gimana? Ada yang siap. mau kembali selain Ya, ini? terima kasih pencerahannya. Ya, ini Terima kasih. vendor keempat kita yang ada di BNB yang untuk presentasi. Pak Haji ini insya Allah memang beliau salah satu klien saya juga dalam hal asuransi. Masih Pak Haji ya. Sip. Nah, Saya masih muda Pak saya. Kalau Pak Haji itu umurnya udah 60. Karena saya cuma kalah di rambut aja, rambut saya udah putih gitu. Jadi kan umur saya orang baru Indonesia itu 50-an Sama, Pak. begitu, Bu. Mm-mm. kan orang Indonesia gini Pak Haji, orang yang sudah pernah berangkat umroh atau haji ke Mekah pasti dipanggil haji. Ya berarti kan Saya umur sudah kan? tua, Pak. Nah, ya kan kata-kata usia memang nggak membohongi Pak Haji dan juga rambut Hmm. itu bisa dibohongin rambut mah gitu, ya kan? Iya. Nah,
kan Artinya saya teman-teman? udah meninggalkan dunia hitam gitu. Udah rambut hitam. Rambut hitam udah saya tinggalin. Sama, Sekarang rambut Pak, putih. sama. Oke, yang lain ada yang ditanyakan lagi, Pak Edi, Pak Bu Ima, Bu Bu Ima ditanyakan, Pak Pak Hendra, Mantap, Pak ada Odi. Pak Hendra? Nyimak Pak, dulu, Pak. oh nyimak. Sementara nyimak dulu Oke, aja Pak ya. Deno sama Panto. Karena saya telat, jadi nyimak dulu, nanti coba saya lihat videonya. Oke, siap. Bu Handayani ada yang ditanyakan? Pak Buyung. Siap, Belum, siap. Pak, belum. Oke. Nah, jadi teman-teman, insya Allah kalau ini berarti vendor keempat ya. Habis air, ada kontainer, ada ambulan, ini ada lift. Insya Allah minggu depan kalau nggak ada halangan, saya mengundang kalau alat berat ya. Kalau nggak ada lagi, mungkin ada vendor yang lain yang akan masuk yang kita bisa Panel pasarkan. surya, Pak. Hmm? Panel surya. Panel surya. Panel surya kalau tidak salah saya punya, teman saya lagi nego. Jadi intinya ke teman-teman vendor-vendor saya undang ini memang di PT Inti Tama Berkah itu akan menego terlebih dahulu. Bersedia nggak mereka untuk mengisi seperti ini? Kalau mereka tidak bisa bersedia, lah kita belajar sendiri atau tidak agak susah. Kalau begini kan tadi sudah jelas nih, seperti pertanyaan apa sih yang yang harus kita tanyakan ketika ada lead, ketika ada apa namanya penawaran kita masuk. Oh misalnya, oh kapasitas berapa? Nah contoh yang sampaikan Pak Haji Ijul tadi, dengan harga 300 dengan 4 lantai atau 400 dengan harga 4 lantai itu dengan kapasitas berapa? Kan gitu ya standarnya. Kemudian juga lantai sudah jelas, lokasinya itu terkait dengan ya tadi pengiriman, loadingan-loadingnya gitu kan. Apakah itu Iya. sudah termasuk ke semua gitu. Nah, jadi memang harus harus ada owner yang bisa menyampaikan itu di Zoom-Zoom kita ini. Makanya saya bilang, insya Allah teman-teman nggak akan nyesel bergabung di BNB kita ini. Insya Allah daging duitnya ya memang hari ini kita belum ada yang pecah telur, tapi insya Allah nih leadnya Pak Joko untuk kontainer sedang diusahakan, kayaknya sudah hampir 60%. Mudah-mudahan jadi ya Pak Joko dari Batam. Jadi teman-teman jangan pernah eh, apa namanya, jangan pernah berpikir bahwa kita nggak bisa apa-apa. Seperti Pak Jul bilang tadi, walaupun banyak pertanyaan dari beberapa, tapi Pak Haji Jul dibilang bahwa kita adalah generasi-generasi pejuang. Kebetulan di sini benar-benar pejuang Pak Jul. Kenapa? Betul. Ya rata-rata karena seumuran yang Pak Zul juga gitu loh. Jadi generasi tahun 80-an gitu loh, bukan generasi Gen Z, bukan generasi apa ya? Iya, betul. Petarung Generasi lah. Nah, itu petarung lah gitu mereka. Saya nggak termasuk loh. Wah, situ masih masuk masih 40. Masih muda Takut saya dianggap tua. 30. Takut dianggap tua dia. Jangan Mudah-mudahan Generasi mudah-mudahan Mas lead Boy. Generasi Mas Boy 80-an. Mas Boy. Mas Boy. Jadi seperti mudah-mudahan itu. yang lead di Makassar bisa masuk juga pulau ini Bapak. Yang mana? Oh, di Makassar. Amin, amin. Apa tuh Yang kemarin udah connect sama Pak Haji, Masjid Kuba Makassar. Yang lip. Iya. Oh, lip. Oh, insya Allah tuh Pak Haji. Makassar katanya Pak Haji, mudah-mudahan doain aja Pak Haji. Kan udah dikirim, udah connect sama Jual Pak lip Haji. ini yang paling mudah. Jual lip ini paling mudah. Orang kalau udah butuh, udah pasti pakai lip. Berarti rusak ininya, Mas. Tinggal Gitu ya. kemampuan Iya, kita paling untuk mudah ya. mendapatkan pekerjaan. Iya. Tapi ini hanya jual ya Pak ya? Nggak renov ya? Saya dulu sih renov Bu, apa namanya modernisasi. Sekarang sudah enggak. Gitu. Soalnya eskalator itu kayaknya nggak jalan. Nggak tahu. Eskalator di mana? Di kampus, di Boleh. masjid.
Kalau Jadi mau ganti ganti gitu. Oh, Kalau servis bisa. ya yang penting nanti apa penawaran katalognya aja Pak yang lengkap jadi Iya. biar kalau melirik ke eskalator udah kebayang harganya Hmm, berapa, kebutuhannya seperti apa gitu kan. betul. Oh, itu Pak Itu Haji katalog disiapin saya Pak udah Haji. banyak di Pak Udin, tinggal di share aja Pak Udin. Iya, nanti dikirim dalam bentuk Google Sheet, jadi gampang Pak Haji, Google Drive. Boleh tanya lagi, Boleh, boleh. Siap. Pak Hmm, Zul, satu lagi nih, aku sempat. Pak, untuk difabel ada? Difabel Ada. kayak yang biasanya di tangga itu, Iya, ada. seperti di apa difabel chair. Iya, ada. Oh, Difabel. mahal ya Pak ya? Enggak juga, itu standar aja Pak harganya. Ya, difabel misalnya kan dia kan dari atas ke bawah, tapi dia nggak pakai ruangan, hanya nempel di rel tangga gitu kan. Di rel tangga ya. Iya, dia duduk gitu kan, Iya. dibawa ke atas. Atau Aha. mau yang dia mutar juga, itu ada Oke. begitu. Nah, lift itu sekarang juga banyak juga begini, Pak Udin. Untuk home lift ya, home lift ya. itu ada yang oh, semua struktur unit itu saya datangkan satu gelondongan dari China. Jadi strukturnya itu ada pakai aluminium alloy gitu kan. Jadi semua sudah dirakit sama mereka begitu. Tinggal saya ke sana tinggal apa nih sampaikan gambar teknik ini aja gitu kan. Nanti semua di sini tinggal ngerakit. Jadi pekerjaan kita itu tidak ada pekerjaan struktur, hanya pekerjaan pemasangan begitu. Tapi itu harga juga agak lumayan juga karena konstruksi semuanya itu udah satu paket di situ. Yang Kalau ibaratkan kalau seperti itu uang tuh semuanya kita lempar ke Cina begitu, kita hanya upah kerja di sini. Oke, oke, Iya, sip. yang rakit itu apa namanya? Assembly itu. Oke, teman-teman, ada lagi? Mario, Lumayan lah masih buat cukup, Mario? job set lah begitu kan. Ada yang pasang lift, ada yang penting kan relasi banyak gitu. Oke, oke. Hmm, kalau intinya teman-teman, untuk katalog, untuk foto-foto, untuk harga, kita sudah tahu gambarannya. Nanti insya Allah saya akan siapkan buat teman-teman. Intinya prosedurnya nanti ketika ada lead, ada apa, ada tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita mengclosing sedikit. Contoh yang dilakukan oleh Pak Joko ya. Ini mungkin saya share sedikit terkait dengan ini ya, dengan ini Pak Joko. Itu lumayan ketika ketika lead itu jadi, negosiasi pun jadi gitu kan. Pak, udah kelihatan ya teman-teman ya? Udah kelihatan belum ya? Lemot banget. udah Pak. Jadi kemarin salah satu lead kita ya Ini bentar. video kelihatan Pak Udin? Videonya, oh saya tutup dulu share saya mau sebentar. Oh ini Pak Haji, yang punya Pak Haji. Nah, ini kelihatan teman-teman, kelihatan ya teman-teman ya. Kelihatan bisa. Kelihatan jelas, jelas. Kelihatan jelas, jelas, jelas. Nah, ini di mana Pak Haji? Oh, di Di Bandung ya. Bandung. Iya. Nah ini pekerjaan dari kasar nih. Rame belakangnya itu Pak biaya. Oh itu transparan kaca tuh ya. Kalau ini ya, dinding-dindingnya ya. Nah ini jadinya. Ini yang punya Inneke Koesherawati.
Oh, siap. Artis yang punya nih, Bu. Artis ya, artis ya, artis. Artis hijrah. Ineke. Mall apa hotel, Pak? Ya, Hah? Mall. Puji XD. Nah, saya. Oke, ya mungkin kita ini aja Pak Haji. Udah jam 3, takutnya asar gitu ya. Ini teman-teman, nanti Pak Haji saya minta tolong disiapkan juga apa video sama fotonya lagi sama katalog-katalog yang ada di Google Driver Pak Haji. Boleh ya? Hmm. Tujuannya biar teman-teman bisa action lagi dengan harga tadi gambar sudah kita udah tahu, mudah-mudahan aja Iya. menjadi Iya. sebuah ya mudah-mudahan tambah semangat sih teman-teman ya, menjadikan sebuah penghasilan yang seperti Pak Haji bilang bahwa jualan lift ini sebenarnya mudah. Iya. Kalau kalau Pak Haji yang ngomong mungkin dibilang mudah gitu kan, tapi kalau kita yang baru mulai mungkin ya harus dicoba gitu, jangan bilang susah, harus bilang mudah, setuju. Belajar. Oh, Dapetin pekerjaan itu tanggung jawab saya, dapetinnya. betul. Pak Udin hanya kasih informasi. Ini ownernya. Oke. Itu aja cukup. Berarti intinya untuk mengclosingkan nanti seperti yang pernah saya sampaikan ke Pak Haji, ada biar didengar teman-teman semuanya melalui Pak Haji untuk closing ya. Iya. Oke. Jadi Gampang, report. Pak. Yang Gampang. penting Oke. atas nama BNP gitu. Iya, kita atas nama BNB Bu. Karena ini Namanya hanyalah BNP. punya BNB gitu kan. Ya. Makanya teman-teman semangat ya. Mudah-mudahan eh, memang sih produk BNB itu bukan produk yang kecil-kecil ya. Tapi ya kalau sekali dapat seperti saya bilang ya lumayan lah kita bisa buat jalan-jalan ya. Ya, Iya. itu buat Bisa umroh umroh ya Pak setiap Haji tahun. ya gitu. Ya syukur-syukur nanti dari Pak Haji ada Pak Ya. Udin timnya banyak sukses. Ayo kita ini ada berangkat umroh kan lumayan jadi. Mantap. Nah, ya kan? Harus itu. Nah, ya. Semangat Nah, siar aja dulu. Semangat siar yang dibangun. iyalah. Kita Kan kalau keluarga bahasa BNB kita Jawanya gini, Pak Udin. Nah, Wa may yattaqilla yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may nah. yatawakkal 'ala kasih. Allah fa huwa hasbuhu. Allah. Innallaha balighu amri qad ja'alallah likulli syai'in qadar. Kalau kita bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan bukakan jalan keluar dalam setiap permasalahan kita. Kalau Amin. kita Amin. bersyukur, Amin. niscaya Amin ya Allah Allah. akan Oh, tambah amin. nikmatnya. Amin. Yang kita nggak tahu datang arah dari mana. Kan begitu. Itu Iya, bahasa Jawanya. Sedikit-sedikit kita harus belajar. makanya nggak salah ya saya manggil Pak Haji kan. Amin. Allahumma la sahla, Pak. Eh, Ah, ya. Belajar tahu sahla, Pak. Mm-mm. siap. Oke, mungkin itu Pak sementara untuk Pak Haji. Terima kasih banyak atas supportnya. Insya Allah nanti kami akan coba mengundang kembali kalau teman-teman butuh dialog, butuh pertanyaan, kita akan diskusi-diskusi ringan. Ya nanti untuk Siap. teman-teman Jakarta, kalau memang ada teman-teman Jabodetabek ingin main-main ke kantor, nanti sama saya, Boleh. Insya Allah. Siap. Ya, mungkin itu saja. Begitu. Terima kasih banyak ke Pak Haji. Semoga sehat selalu. Semoga mensupport kami dari komunitas BNB. Dan kita akan coba memasarkan produk yang sudah Pak Haji sampaikan. Dan mudah-mudahan teman-teman juga sudah mulai memahami sedikit demi sedikit Iya. bahwa kita itu sedang berjuang, sedang berusaha untuk mencapai sesuatu yang mungkin bermanfaat untuk kita semua. Ya, saya Betul. punya keyakinan kita punya target selain itu dan yang lainnya.
Nah, mungkin itu dari kami Pak Haji. Terima kasih banyak dan untuk Siap. teman-teman terima kasih banyak kalau ada salah-salah kata, salah ucap. Cuman satu lagi mungkin besok malam Minggu kita akan ada Zoom lagi untuk kita akan coba belajar mengisi website kita menggunakan HP ya. Ag- menggunakan HP supaya lebih canggih, lebih mudah karena kalau saya perhatikan kalau laptop nggak bisa dibawa kemana-mana, kalau HP bisa dibawa kemana-mana. Dan HP sudah pasti ada kuotanya dan bagaimana kita mengerjakannya pelan-pelan. Dan bisa kerjaan dikerjakan di mana saja. Tadi saya sudah praktek sedikit dengan ibu-ibu di sini, ada yang offline dan ya lumayan sampai tahap mengisi produk sudah masuk. Hanya saja memang harus kita siapkan gambar ya. Nah, nanti kita coba bersama. eh, Nanti mungkin dari saya yang akan mengisi ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kalau ada Pak Udin, ada ucapan saya Pak yang Udin, salah. Ya, Pak Haji. Pak Udin. Ya. Saya ini mengenal Pak Udin ini benar-benar orang pertarung, Bu. Saya percaya sekali dengan Pak Udin ini. Saya hampir Amin. 20 tahun ya Pak Udin kita berteman ya. Iya, Ini Pak benar Haji. orang apa ya, fokus, nggak pernah menyerah, dan semua teman jadi sahabat yang paling dekat pun juga saya percayakan kepada Pak Udin. Baik. Percaya. Amin. Cikal jadi orang besar tuh ada Pak Udin ini. Amin ya Allah. Harus itu. Iya. Eh, Saya udah nggak ragu lagi kalau berteman sama Pak Udin. Nggak pernah putus Amin. saya komunikasi sama Pak Udin. Siap, asik Pak. Mungkin ini udah saatnya Pak Udin udah harus kayak ini apa namanya? Ibaratkan kapal tuh harus landing. Amin. Iya, harus. Ya Allah, Pak. Amin. Amin. Iya, harus Amin. begitu Amin. Pak Amin. Udin. Amin. Petarung ini Pak Udin juga. Amin. Siap. Oke, mungkin cukup dulu Pak Haji. Nanti kita kontak-kontakan lagi dan Siap. yang lain terima kasih banyak atas doanya. Itu saja dari saya terlebih dahulu. Kita sampai jumpa di malam minggu. Kita diskusi ya. Demikian dari saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kata dan ucapan saya yang salah. Demikian kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Terima kasih Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Makasih Bapak-bapak semuanya. Assalamualaikum. Allah khairan katsira, Pak Zul. Amin. Bapak-bapak yang lain, Mm-mm. Pak Buyung. Iya, Bu Evi masih banyak. Nanti saya ke telepon ya Pak Haji. Siap, siap. Nah, Oke, Pak Udin. Terima kasih. oke, Syukron. sama-sama. Siap. Ini kemarin kalau ngelihat ininya Pak Joko udah keluar belum Pak Joko? Belum ya? Ada Pak. Ini ya Pak Joko terakhir chat saya dengan mana ya? Chat dengan vendornya kontainer modifikasi. Ah, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, ini yang saya kirim kemarin Pak Joko, ternyata itu kontainer bukan kontainer yang biasa dicari, Pak. Tadi kontainernya tuh kalau hasil ini begini dia. Saya kan tanya tuh, ini kan hasil komunikasi beliau dengan nih, ini hasilnya nah, WA-nya. Yang Pak, ada kontainer 20 feet yang unit open tipe dan full yang kondisinya bagus dan rencana unit tersebut masih siap dipakai untuk galangan kapal. Open top ya Pak gitu. Jadi oh iya Bu open top 5 dan yang full 3 rencananya. Jadi ada 8 kalau gitu ya. Lumayan nih, duit banyak kok. Ya nih teman-teman ya, Alhamdulillah. jangan pernah menyerah Insya gitu ya Allah. mudah-mudahan ya. Nanti Amin. saya cek dulu stok kami. Nah ternyata hasil komunikasi saya dengan beliau ya seperti ini suaranya. Ini ya.
Nanti Pak Guyung tak itu ya. Jadi kalau kontainer open top itu bukan kayaknya kontainer tray Pak. Dan open topnya itu yang atapnya bolong. Nanti tak kirimin namanya kontainer open top itu. Biasanya digunakan untuk ngirim-ngirim alat berat gitu. Di pelayaran itu kadang jarang gitu loh Pak. Saya Nih, sudah email tadi kontainer open top apakah ada gitu dan saya ingat biasanya sore dia ngabarin. ini yang video yang kemarin dia udah nyari, ada hasilnya begini. Ini Nah, Mas Bos ada 3, tapi udah dibayar orang. Yang panjang apa yang pendek? Open topnya. Ini mau dibayar orang ini. ya kan. Jadi ya dia lagi masih cari. Insya Allah kalau dapet tinggal dealnya aja, doain aja, ya. Nah, jadi teman-teman semangat untuk ini kegiatan kita. Insya Allah mesin air sudah. Kalau mesin air saya sudah hari ini masang, kemarin saya masang di Bandung 2, hari Jakarta 1, di Gunung di Puncak 1, besok di Cianjur 1, 3 lagi. Sudah mulai rame ya teman-teman. Kemudian juga yang di Cirebon saya 1, besok di Sunan Ulijati sama di Demak. Nah, ya doain aja, mudah-mudahan juga dengan usaha-usaha kita ini jalannya Allah bukakan, ya kan? Nah, buat teman-teman posting produknya, posting produk-produk BNB, dan siap Pak Mohan sudah akan merilis project. Kita punya target Mas Amsur dan Pak Mohan seperti sudah sampai itu sudah ada sekitar 500 judul keyword yang kita siap mainkan, ya. Dan saya akan rencana sih kenapa saya bilang Sabtu tadi mau pakai HP. Ada yang kedua, saya mudah-mudahan saya dan tim Man Amsur dan Pak Mohan akan merilis BNB Traffic, ya. BNB Traffic aplikasi buzzer, aplikasi map, dan asli saling searching itu akan kita rilis Insya Allah. Bagi teman-teman yang belum daftar silahkan didaftar, ya, didaftar lagi ya, kita sudah mulai. Yang belum daftar websitenya di BNB Traffic silakan daftar websitenya di BNB Traffic, ya, buat teman-teman seperti itu. Jadi semangat, mudah-mudahan closing ya. Dan Amin. apa ya, bisa kita bisa seperti siapa yang bilang waktu itu, syukur-syukur kita kalau ada tembus gede bisa kopdar di mana, mau di Bali mau di mana, kopdar rame kan gitu kan. Pak, Ongkos kasih linknya dong Pak, link daftar lagi oh gitu. BND Traffic ya. Saya itu jadi Aryo malu sama Pak gambarnya Aryo. udah berat. Ya jangan gitu dong. Aryo gambarnya mudah banget barusan. Siapa Pak Aryo? Ganteng Bu, muda Bu. Enggak lah. Tuh. Kayak umur Jangan 40 lah. itu. Iya Bu, usia boleh tua tapi semangat masih 45 Bu, semua saya. Khusus saya. Mata saya udah katarak nih. Ya Allah. Ya, nanti Sabtu Insya Allah. Karena kan Senin sama Jumat sudah ada produk RO kan, jadi biar teman-teman menguasain itu produk. Nah, Jadi malam minggu ya? malam minggu. Sebenarnya saya mau nawarkan Pak Aryo ke satu grup lagi, teman saya malu. Karena Kenapa? isinya ya malu aja lah, nanti tanya Pak Amsor aja lah. Kalau enggak lah, Pak Amsar udah Bapaknya. bilang. Enggak lah. Siap, Pak. Nanti ada linknya, Bapak buka di Inti Nama Berkah aja. Inti Nama Berkah Nusantara itu di situ ada link. Gabung dan klik cuan nanti di situ, Pak. Mas dan Pak Ari udah daftar kok. Masa sih?
Udah, cuman website mau diganti, bukan dongkrak traffic lagi depannya. Oke, Bu Evi, Ah, silakan. Nanti ada websitenya BNB Traffic namanya. Gitu. Ya gitu teman-teman, kayak Pak Aryo nih. Ini mudah-mudahan semangat nih. Nggak jangan kalah semangat sama Pak Aryo. Ya. ada Oh, duitnya, Pak. siap, siap. Nah, Ada duitnya soalnya. oh, gitu ya. Siap, siap. Oke, mungkin itu Ya, Pak. ya. Oh, ini rekamannya belum ditutup nih, lagi keluar nih. Oke, jadi ini Pak Aryo. Nanti saya kirim linknya. Saya kirim linknya. Siap. Tapi Pak Aryo sebagai pengisi nanti di situ. Jadi pengisi. Ya. Pak Amsor tuh. And, karena kalau jujur kalau jadi gini, ada BNB kita yang digital marketing yang Jumat itu yang tadinya diskusi yang awal, sekarang ada memang hanya untuk teman-teman yang masih tertinggal jauh gitu Pak. Ada yang ya kita ngisi, maka saya bilang nanti Pak Ari saya undang untuk ngisi tuh. Ini bikin ini buat semangat teman-teman, Ya udah, ya udah. ya kan? Nanti saya praktek yang tercepat, Sting. Apa tuh? Kan yang kemarin aplikasi itu kan pada banyak yang nggak paham cara mengoperasikan aplikasinya, padahal gampang banget bisa cepet. Hmm. Ya, makanya aplikasi ini mau dirilis besok hari Sabtu. Nanti saya buka semua. Karena kan ada project 500 judul, nggak mungkin tim saya akan membagi satu pakai Excel. Jadi mereka sudah tinggal ngambil. Jadi makanya saya bilang wajib teman-teman yang daftar. Ya kan, kalau nggak daftar, makanya saya ingatin. Jadi gini, saya share gini Pak. Bapak bisa buka teman-teman ya. Ini teman-teman saya ini kan satu. Nggak apa-apa, saya nanti teman-teman buka di ya teman-teman nih ya buka di Inti Tama Perkabit ID ya. Kemudian di sini ada komunitas BNB. Ini komunitas BNB teman-teman buka kalau mau join di BNB masuk ke join sini. Kalau sudah join teman-teman bisa masuk ke sini gabung dan klik mulai klik cuan. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke pendaftaran. Nah, di sini kalau teman-teman belum punya eh, login, teman-teman daftar dulu di sini nih. Teman-teman daftar di sini. Tapi kalau sudah punya login, tinggal masukin email yang didaftarkan. Kalau nggak salah Pak Aryo itu sudah. Nanti saya cek ya Pak Aryo ya. Nih, saya masuk. Nah, ini kita juga tahu di sini nih nanti ke depannya komisi kita berapa, ya sudah dibayar berapa, saldo ada berapa. Oh, Nah, ini nanti ada kita tuh. kelihatannya saya nggak ikut deh ini, belum ikut. Udah, Oh, Pak. Nih, Pak itu ini udah ikut, Pak. Pak Aryo nyari Pak Aryo. Kita cari aja di sini. Nama Aryo. Oh, Pak Aryo sudah daftar kok. Nih, Aryo oh, Pramoto, Jakarta Timur, aktif. Aktif nggak? ya, 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 ya. Ya masuk Aryo Bis 3 ya. Jadi nanti menunya seperti ini teman-teman tampilan depannya. Ini ada buzzer, konten di sini ada nanti bertahap ya kita juga bertahap. Saya memindai dulu ya, Mas. Gitu dulu tempat Mas. Ada nanti Google Map di sini. Nah, Motor menunya mana, Mas? ya kan di sini ada kita. Yang patur ya, kayak kan tempatnya membah. Makanya saya bilang Ada update. teman-teman wajib daftar di sini
Nanti di sini ada Ini trik awal cuan masih juga ada macam-macam. Cuman yang akan dimainkan baru dua ini, satu dua. ya kecil. Kalau kita posting Dan di di sini teman-teman wajib banyak mendaftarkan 1.000 link websitenya teman-teman, bagi teman-teman yang nganggur. website saya. Nah, ini website saya, Jadi kalau bayar ya kan? internet Nih, ada untung ya. Kita kan bayar internet juga. ya. Kalau dipotong internet pasti untung. Iya, kebanyakan Kemudian sih eh, udah punya wifi ya. nanti insya Allah ya, mudah-mudahan kita Kalau mulai lagi. pas saya kan sampai itu ada Tinggal teman-teman daftar aja yang belum daftar ya. Karena kalau saya saya makin situ kan dikasihnya perhatikan katanya yang daftar di sini dikasih baru gitu saya sekitar enggak. 30, sedangkan kita 60. Ya, pengguna itu sudah yang baru daftar itu kurang lebih ada berapa nih? Nih, ada sekitar nih anggap enggak. Ini kan dia admin. Nih Ojan, nih juga belum ya. Oke, mungkin iya ya Ojan saya kan. Baru 50 dari di grup 61 gitu. Ya. Nah, ini ada yang double, ini saya nggak aktifin ya satu yang aktif, ya kan? Kemudian juga ada ini Pak siapa Harif sudah aja Bekasi, ini belum saya aktifkan karena dia tidak masuk di grupnya BNB kami. Jadi itu ya. Nah mungkin itu aja sementara. Tolong teman-teman daftar silahkan. Dan hari Jumat hari Sabtu kita akan rilis dan langsung ada project yang dirilis di situ ya. Demikian dari saya. Nanti Pak Aryo saya kabarin ya. Yang belum daftar silahkan hubungin ke saya dan oh siapa nih Pak Mirza Pak Mirza ya. Mana? Saya sudah daftar kah? Coba saya cek. Saya nggak tahu udah daftar belum. Mirza. Belum. Pemirsa nanti daftar aja ya. Nah, mungkin itu saja dari saya sebelumnya. Mohon maaf bila ada salah saya lagi. Nanti bagi teman-teman yang belum daftar, yang belum bergabung, nanti akan silahkan menghubungi saya dan nanti akan saya siapkan gitu. Ya Pak Rio ya, Pak Rio udah ya, tinggal ini aja ya Pak Rio. Kita siap Sabtu. Oke, Tapi Sabtu saya besok absen dulu ya. nggak apa-apa, tenang aja. 17-an di Oh tempat iya, saya iya. soalnya di rumah. Iya Sabtu ya. Ya malam RT. sih, dan kalau emang ini nggak apa-apa. Nanti kalau nggak kita coba undur Sabtu atau Jumat saya lihat tanggalnya kalau 17-an. Iya Sabtu. Saya jadi Pak RT. Iya. 17 malam minggu sih ya. Malam Oh minggu minggu ya, malam malam Senin. minggu. Enggak lah, Sabtu Pak, malam minggu Pak. Ya justru Malam 17-nya ya. malam 17 kan tasyakuran. Iya. 17-nya lomba-lomba. Oke. Siap. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf, saya lagi Oke. nanti teman-teman bisa menghubungi saya, Pak Mohan atau Pak Amsor ya. Demikian, Ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.